Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami. Perkenalkan, saya Dimas Arya Wicaksono, dan hari ini kami akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Sistem Monitoring Proyek Pembangunan Jalan Tol Sumatera Utara. Infrastruktur jalan tol di Sumatera Utara sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat arus distribusi barang dan jasa. Sayangnya, pembangunan infrastruktur seringkali menghadapi tantangan besar mulai dari kendala teknis, keterbatasan waktu, hingga pengawasan yang kurang optimal. Oleh karena itu, kami mengangkat topik sistem monitoring sebagai solusi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Sistem ini memungkinkan pelacakan progres secara real-time, pengawasan dari jarak jauh, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam makalah ini, kami membagi pembahasan ke dalam beberapa tahap utama proyek, mulai dari inisiasi, pelaksanaan, monitoring, hingga penanganan risiko. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Untuk bab 2, tahap inisiasi proyek, saya Enika Stompul, dan saya akan menjelaskan tahap awal dalam manajemen proyek, yaitu inisiasi proyek. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pembangunan jalan tol. Kebutuhan ini muncul karena banyaknya daerah di Sumatera Utara belum memiliki akses langsung ke pusat ekonomi dan pelabuhan. Proyek jalan tol diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap masalah tersebut. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan proyek, yaitu meningkatkan efisiensi transportasi dan mempercepat pembangunan kawasan ekonomi. Kemudian dilakukan studi kelayakan untuk menilai apakah proyek ini layak dari sisi teknis, finansial, dan sosial. Studi ini mencakup analisis biaya manfaat, dampak lingkungan, serta perencanaan risiko. Selain itu juga dibentuk struktur organisasi proyek dan ditunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti project manager, tim teknis, dan konsultan. Tanpa proses inisiasi yang kuat, proyek akan rentan terhadap kesalahan di tahap selanjutnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Saya Dimas Aditya. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan dan penjadwalan proyek. Setelah inisiasi, langkah berikutnya adalah membuat rencana kerja yang detail. Di sini manajemen proyek menyusun work breakdown struktur atau WBS atau struktur rincian membagi proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya ada bagian untuk studi kelayakan, perencanaan teknis, pengadaan alat hingga pembangunan fisik. Selanjutnya, dibuat jadwal proyek menggunakan tool seperti Gantt chart untuk memvisualisasikan durasi setiap aktivitas, serta menyusun urutan pengerjaan. Penjadwalan ini mempertimbangkan dependensi atau tugas, ketersediaan tenaga kerja, serta waktu tunggal material. Dalam tahap ini juga dilakukan estimasi biaya dan sumber daya. Penjadwalan yang baik menjadi dasar untuk sistem monitoring karena semua progres nantinya akan dibandingkan dengan baseline atau rencana awal. Di sini teman saya akan melanjutkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem monitoring berbasis teknologi. Sistem monitoring modern berbasis digital digunakan untuk memantau progres dan kualitas proyek. Komponen utama meliputi dashboard proyek, menampilkan data real-time terkait progres mingguan, estimasi penyelesaian, status sumber daya. Selanjutnya peta GIS Geographic Information System memberikan visualisasi lokasi konstruksi, distribusi alat berat, dan status lahan.
3. Inspeksi drone, menyediakan foto dan video kondisi lapangan untuk verifikasi visual tanpa perlu inspeksi manual. 4. Pelaporan lapangan berbasis mobile, memudahkan tim di lapangan untuk mengirim update langsung ke pusat kendali proyek. Selanjutnya, tim pelaksana dan tanggung jawab. Setiap posisi dalam proyek memiliki peran kunci. Project Manager, koordinasi dan pengambilan keputusan strategis. 2. Developer lead, pengembangan sistem monitoring. 3. Key lead, menjamin kualitas data dan sistem. 4. GIS spesialis, integrasi data spesial. 5. Sistem analisis kebutuhan sistem. Tim implementasi, pelatihan dan pelaksana teknis di lapangan. Ini lanjut, Bang. Risiko dan mitigasi. Risiko utama proyek ini antara lain cuaca ekstrim, hujan lebat atau banjir, keterlambatan pengiriman material, konflik sosial, pembebasan lahan, dan gangguan teknis pada alat berat atau sistem. Risiko, proyek, dan mitigasi. Saya Indonesia, bagian saya fokus pada manajemen risiko dalam proyek pembangunan jalan tol ini. Risiko merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam proyek besar. Beberapa risiko utama antara lain cuaca buruk seperti hujan deras yang menghambat pembangunan, keterlambatan pengadaan, kesalahan material atau alat yang berat yang datang tidak tepat waktu. Masalah teknis seperti kesalahan struktur atau perubahan desain mendadak, resistensi sosial, contohnya protes masyarakat yang belum setuju dengan proses pembebasan lahan. Untuk menghadapi risiko ini, proyek menerapkan strategi mitigasi yaitu menyediakan jadwal cadangan atau buffer time, menyediakan vendor alternatif untuk suplai material, melakukan sosialisasi intensif ke masyarakat terdampak, dan yang terpenting memanfaatkan sistem monitoring sebagai alat deteksi dini terhadap gejala keterlambatan atau kendala lapangan. Dengan strategi ini, proyek dapat tetap berjalan lancar meskipun menghadapi tantangan di lapangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Saya Reksuma dan saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kami. Berdasarkan pembahasan dari semua tahap, kami menyimpulkan bahwa sistem monitoring proyek sangat penting dalam pembangunan jalan tol, khususnya di wilayah seperti Sumatera Utara yang memiliki tantangan geografis dan sosial. Sistem monitoring bukan hanya alat untuk melihat proses, tapi juga sarana pengambilan keputusan, pengendalian risiko, dan transparansi antara pihak. Dalam era digital, penggunaan teknologi seperti GIS, dashboard, dan drone bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Rekomendasi kami adalah agar semua proyek infrastruktur pemerintah dan swasta mulai mengintegrasikan sistem monitoring berbasis digital sejak tahap awal perencanaan. Ini akan mempercepat penyelesaian proyek, menurunkan risiko, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan proyek-proyek selanjutnya. Terima kasih.